Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa awala ma yu'tana bihi ma la yukhlafu wujuduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awala ma utawi perkara kang luwih utama. Wa awlama utawi perkara kang luwih utama iku sile mayuktana kang den temen-temeni. Sile mayuktana kang den temen-temeni apa bihima. Bismillahirrahmanirrahim. Sile mayuktana kang den temen-temeni apa bihima iku ma perkara. Iku ma perkara sile mala yukhlafu kang ora bisa den kanteni. Sile mala yukhlafu kang ora bisa den kanteni apa wujuduhu wujude ma. Yang paling utama, yang paling baik ialah bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam hal amalan-amalan yang wujudnya tidak bisa digantikan oleh apapun, ya. Jadi yang paling utama kita adalah mengutamakan atau mementingkan atau bersungguh-sungguh serius dalam hal amalan-amalan yang wujudnya, ya, keberadaannya itu tidak akan tergantikan. Sudah lewat ya sudah, ya. Nggak ada istilah bisa diganti ini, ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Aifa yang bagi tegese mongko prayuga. Aifa yang bagi tegese mongko prayuga. Prayuga lil abdi kanggone kawula apa yastaksira yen to ngekake sapa ngabet. Bismillahirrahmanirrahim. Ngekake minal aurad sing pira-pira wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan oleh kon ngekake wiridan qabla fawatiha ing dalam sadurunge kepotane aurad. Maka sebaiknya bagi seorang hamba supaya memperbanyak wirid. Sebelum apa? Sebelum wiridan itu hilang. Sebelum wiridan itu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya kita dianjurkan untuk memperbanyak wiridan sebelum wiridan itu hilang? Idh la yumkinhu krono ora mungkin. Idh la yumkinhu krono ora mungkin hu ingab apa khalfu mangganteni perkara. Apa khalfu mangganteni perkara silima fata kang wis pot apa ma. Wis kepotan minha saking aurat. Mengapa kita dianjurkan memperbanyak wiridan-wiridan sebelum wiridan itu hilang, ya? Karena tidak mungkin, ya, seorang hamba kita ini tidak mungkin bisa menyusuli atau menggantikan wiridan-wiridan yang sudah ketinggalan. Nggak ada istilah bisa diganteni, ya. Jadi sama saja. Waktu yang sudah lewat itu tidak bisa digantikan. Yang sudah lewat ya sudah hilang. Jadi makanya dalam urusan ibadah itu prinsipnya adalah hadis Nabi seolah-olah dalam urusan ibadah, urusan akhirat seolah-olah mau mati besok kayak gitu. Jangan menggunakan istilah lah masih ada waktu ini. Iya, enggak minggu ini ya minggu depan. Ya kalau umurnya sampai minggu depan kan kayak gitu. Nah,
Atau bisa jadi umurnya memang sampai minggu depan, tapi bisa jadi minggu depan itu lebih sibuk lagi loh, ya. Jadi apa yang dijelaskan dalam kitab Hikam dulu, jadi memang untuk urusan namanya wiridan, urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah amal-amal akhirat, itu memang kita harus menyempatkan, ya, menyempatkan, bukan menunggu kesempatan, karena belum tentu ada. Jadi kesempatan itu harus kita buat, makanya dijadwal tiap hari minggu. Udahlah seminggu sekali ini, anggap saja ini memang wiridan kita, karena kemarin sudah dijelaskan apa itu wirid. Wirid adalah amalan-amalan soleh apa saja, amalan-amalan soleh yang dikerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Ini namanya wirid. Nah, wiridan kita seminggu sekali adalah pengajian keliling setiap ahad pagi. Ini menjadi wiridan kita. Ayo kita usahakan bersama-sama agar jangan sampai kita kehilangan waktu-waktu yang sudah dijadwalkan. Usahakan Pak. Ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila sani lan isyarah mari kang nomor loro. Wa ila sani lan isyarah mari kang nomor loro oleh isyarah kuwi bikauli kelan pangindikane musonif. Rupane pangandika al-wirdu wa talibuhu minka wal waridu anta tatlubuhu minhu wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlubuka minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wirdu tawi wirid iku wa utawi Allah. Al-wirdu tawi wirid iku wa utawi Allah iku talibuhu zat kang nyupri. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Allahu ing wirid iku talibuhu zat kang nyupri. Sapa Allahu ing wirid nyupri mingka saking sira. Jadi wirid ialah sesuatu yang menjadi haknya Allah, ya. Nah, sesuatu menjadi haknya Allah yang telah menjadi kewajiban buat kita sebagai hamba. Itu wirid. Wal waridu utawi warid. Warid itu apa? Wal waridu utawi perkara kang teko. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waridu utawi kang perkara kang teko, yakni cahaya ketuhanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati kita sehingga hati kita menjadi terang benderang, ya, menjadi terbuka, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya warid. Wal waridu utai perkara teko iku anta utai sira iku tatlubu nyupri sapa sira minhu saking Allah. Warid ialah sesuatu yang kamu inginkan dari Allah. Jadi warid atau cahaya ketuhanan itu adalah sesuatu yang menjadi tuntutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah warid. Tapi kalau wirid memang itu menjadi kewajiban buat kita yang telah menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau saya mau menganalogikan, ya, mengambil kias. Jadi kalau kita bekerja di sebuah tempat kerja atau di sebuah perusahaan, maka kewajiban kita adalah kerja. Nah, kewajiban kita adalah kerja, dan kita melakukan pekerjaan di salah satu tempat adalah itu haknya bos atau haknya perusahaan yang menjadi kewajiban buat kita. Nah, gaji itu adalah hak kita, ya, yang telah menjadi kewajiban bagi perusahaan ataupun bosnya, begitu. Jadi dengan kata lain, udahlah jangan dulu pikirkan tentang gajinya, tapi kerja saja yang baik, ya. Kalau saya mau menggambarkan begitu.
Jangan dulu-dulu pikirkan masalah waridnya, masalah cahaya ketuhanan yang turun, yang masuk dalam hati kita. Jangan dulu-dulu pikirkan itu. Tapi yang kita pikirkan, yang kita pentingkan adalah bagaimana cara kita mengerjakan wirid dengan baik. Nanti akan datang dengan sendirinya, ya. Kalau memang kita bisa melakukannya dengan baik. Begitu ya Mas Herod ya. Jadi jangan dulu-dulu nuntut kepada Allah. Kepingin begini kok belum bisa. Jangan. Udah lakukan saja. Nanti itu Allah yang akan beri. Jelas ya? Nah, jadi saya gambarkan seperti itu. Seperti orang bekerja di tempat kerja atau di dalam sebuah perusahaan udah kerja saja. Masalah gaji kan itu kewajiban bos, menjadi hak kita. Tanpa kita minta nanti akan dikasih. Ibaratnya begitu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa enal iku ono indi. Wa enal iku ono indi mauti perkara sili mau utawi Allah iku talibu. Iku talibu zat kang nyupri ing ma mingka saking sira. Bismillahirrahmanirrahim. Nyupri mimma ya bener ya. Mimma saking perkara silma wa kang utima iku matlubuka kegayuhan ira. Nyupri mimma saking perkara silma wa kang utima iku matlubuka kegayuhan ira. Kegayuhan minhu saking Allah. Nah, untuk kitab matanya ini ya, kalimat ini nanti disyarahnya saja ya, penjelasannya. Lanjut. Nanti syarahnya ini ada dijelaskan. Jadi maksud jadi kalimat aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlubuka minhu. Ada syarahnya ini. Ganti lembaran. Bismillahirrahmanirrahim. Buka di halaman 86. Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di bawah tidak dibaca itu tadi yang 2 baris. Yakni negasi sapa musannif. Yakni negasi sapa musannif artinya menjelaskan. Jadi kalau bahasa Al-Qur'an namanya menafsiri, kalau hadis mensyarahi. Jadi di sini ya mirip-mirip seperti itu, cuman beda istilah. Yakni negasi sapa musannif menjelaskan. Negasi anal wirda intaman satu wirid iku wa utawi wirid iku haqullahi haqqi Gusti Allah. Iku haqullahi haqqi Gusti Allah mingka saking sira. Jadi kalimat tadi ya kita matan. Di sini dijelaskan oleh pensyarah bahwasanya maksud dari kalimat tadi di dalam kitab matan bahwasanya wirid itu adalah sesuatu yang menjadi haknya Allah. Sesuatu yang menjadi haknya Allah. Tuntutan Allah kepada kita selaku hamba. Karena wirid itu menjadi haknya Allah, maka menjadi kewajiban buat kita sebagai hamba. Jadi kewajiban kita adalah mengerjakan wirid atau amalan soleh. Itu kewajiban kita, ya, karena memang menjadi haknya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengutip ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Jadi ibadah adalah sesuatu yang menjadi kewajiban bagi seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waridu utai perkara kang teko iku wa utawi warid iku hakuka hakiro. Iku hakuka hakiro hak minhu saking Allah. Sedangkan warid atau lebih jelasnya cahaya ketuhanan yang datang pada hati kita itu adalah hak kita.
Dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya mau memberikan penjelasan yang lebih luas lagi, kewajiban kita ngaji, kewajiban kita ngaji. Jangan pikirkan tentang pahala, karena pahala itu memang sudah menjadi, kalau bahasa meminjam bahasa, ya saya meminjam bahasa, banyak sesuatu yang sudah Allah janjikan, atau kalau mau menggunakan bahasa kewajiban itu Gusti Allah. Maaf saya menggunakan meminjam bahasa ya, maksud saya biar supaya jelas lagi. Kewajiban kita ngaji, urusan pahala urusannya Gusti Allah sih bakal ngurusi kok. Gusti Allah sih menjanjikan kayak gitu. Urusan kita ngaji, masalah pintar urusannya Gusti Allah. Ya, urusan kita mau belajar, masalah paham urusannya Gusti Allah. Nanti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan paham kepada kita. Pokoknya jangan pikirkan paham atau enggak, ya, bisa pintar atau enggak usah pikirkan itu. Yang penting pikirkan bagaimana supaya kita bisa istiqomah di dalam belajar, di dalam ngaji. Itu saja. Bagaimana supaya saya bisa istiqomah, bisa rutin, ya gimana caranya. Nanti masalah pahala Gusti Allah yang ngurusin. Ya, masalah paham Gusti Allah yang ngurusin. Ya, masalah kita mau dapat ilmu yang banyak atau tidak, Gusti Allah yang ngurusin. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiyamuka utawi jumenengine sira. Wa qiyamuka utawi jumenengine sira, jumenengi bi huquqi kelan pira-pira hake Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pira-pira hak alaika kang wajib ngatasi sira. Alaika kang wajib ngatasi sira iku awalawi utama wa al yakunan lebih patut bil ubudiyati kelawan sifat ngamigula. Jadi dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi haknya Allah, yang telah menjadi kewajiban buat kita selaku seorang hamba, itu lebih baik dan lebih layak, ya, lebih baik dan lebih layak dengan apa? Dengan sifat penghambaan atau pengabdian kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi yang paling layak, yang paling bagus dan paling utama bagi kita sebagai seorang hamba, ya, di dalam kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala adalah apa? Melaksanakan apa-apa yang jadi hak-haknya Allah yang sudah menjadi kewajiban bagi kita. Min tolabika tinimbang nyupri siro, min tolabika tinimbang nyupri hiro, nyupri hududaka ing piro-piro bagian iro, hududaka ing piro-piro bagian iro. Wawunya dua enggak? Iya. Wawuku fakalan kandung iro, wawuku fakalan kandung iro maha sartane hudud. Nah, jadi saya ulangi lagi penjelasannya. Jadi dengan melaksanakan apa yang telah menjadi hak-haknya Allah, yang sudah menjadi kewajiban buat kita bagi seorang hamba, itu lebih baik dan lebih layak, ya, bagi seorang hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan menuntut, meminta, ya, dengan apa menjadi jatah kita. Jatah kita yang dimaksudkan adalah pahala. Jatah kita yang dimaksudkan adalah berupa yang ngaji kepengennya pintar. Jatah kita yang dimaksudkan yang ngaji kepengennya paham. Ya. Jatah kita yang dimaksudkan adalah yang namanya mengerjakan suatu wiridan, kepengennya ada asarnya, ada lambetnya, ya, ada perbedaannya. Bagaimana sebelum melaksanakan wiridan dengan setelah istiqomah mengerjakan satu wiridan, kepengennya begitu, ya. Tetapi jangan pikirkan tentang itu.
pikiran saja bagaimana cara kita mengerjakan apa yang menjadi haknya Allah. Biarlah urusan masalah pahala, masalah paham, masalah ilmu yang banyak, masalah nanti ada suatu asar atau labet ya, atau ada efek dengan apa-apa yang kita kerjakan, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat penghambaan seorang hamba, bagusnya begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut. Wa atala nakani sopal musonifu, penyusun kitab atau musonif. Wa atala nakani sopal musonifu, mbah musonif atau penyusun kitab, nekani bidzalika kelawan mengkono. Bismillahirrahmanirrahim. Bidzalika kelawan mengkono anal wirda huwa haqqullah. Bidzalika kelawan mengkono anal wirda huwa haqqullah. Ke situ tumirin. Naka ke irsyadun in Bismillahirrahmanirrahim. Apa ta'ala nekani irsyadun krana nuduhake. Irsyadan krana nuduhake lil muridi kanggone pira-pira murid. Yang dimaksudkan dengan kalimat murid di sini adalah orang-orang yang menghendaki menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang betul-betul ingin ya mendalami agama, berjalan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Muridin. Sifatul muridin alladzina ya muridin silah alladzina yatashawwafuna. Silah alladzina yatashawwafuna kang podo bronto utawa kepengin banget. Silah alladzina yatashawwafuna kang podo bronto kepengin banget ngebet ya. Yatashawwafuna podo bronto itu mau ngebet kepengin banget. Bismillahirrahmanirrahim. Kepengin ilal waridati maring pira-pira perkara kang tumeka maring ati. Ilal waridati maring pira-pira perkara kang tumeka maring ati. Wa yatrukunalan padha ninggal. Bener kan? Iya. Wa yatrukunalan padha ninggal sapa muridin. Ninggal al-awroda ing piro-piro wiridan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastahqiru lan podong remehake. Kirunaha bener ya? Yeah. Ro, wawu, nun ha. Wa yastahqiruna halan podong remehake sopo muridin. Ha ing awrod. Wa yastahqiruna halan podong remehake sopo muridin ha ing awrod. Jadi penyusun kitab ya dengan jadi penyusun kitab di sini bermaksud memberikan petunjuk atau mengingatkan terhadap orang-orang yang hendak menapaki jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu pada ngebet banget kepingin mendapatkan waridat. Ini cahaya atau nur ketuhanan yang masuk pada hatinya. Jadi dengan kata lain, ya bagi yang ngaji kepingin pintar, kepingin cepat pintar, kepingin cepat paham, yang mengerjakan suatu wiridan, yang kepinginnya wiridannya itu segera ada asarnya, ada lapetnya, kelihatan ada hasilnya, ya begitu. Jadi misalkan mengerjakan wiridan ini kepinginnya langsung kelihatan, oh ya benar ya ini, supaya bisa begini. Satu contoh misalkan dikasih wiridan oleh guru suruh membaca surat Waqiah biar rezekinya lancar, kepinginnya ya kepingin segera terbukti, oh iya rezekinya lancar, rezekinya gampang, kepingin. Ini namanya warid. Dikasih wiridan misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwata illa billahil azim, supaya resah gelisahnya hilang. Ya kepinginnya baca sekali dua kali, kepingin resah gelisahnya hilang. Ini namanya orang-orang yang ingin menapaki jalan Allah,
tapi ngebet banget segera mendapatkan warid atau cahaya ketuhanan. Jadi kasih amalan apa aja kepengennya ya cepet, kepengen lihat hasilnya ya. Ya aku dikasih amalan ini hasilnya begini benar nih. Kasih amalan dianjurkan sholat duha, diceritakan oleh guru, oleh ustaz nanti kalau sholat duha biar rezekinya lancar. Maisro juga kemudian mikir kok belum kelihatan asarnya ya. Nah ini namanya menghendaki waridat atau cahaya Tuhan, kurang lebih kayak gitu. Nah kemudian setelah melaksanakan suatu amalan kok belum kelihatan asarnya atau labetnya atau hasilnya ya, dampaknya belum terasa, kemudian memilih meninggalkan dan meremehkan. Contoh kayak tadi ngaji kayaknya aku nggak paham ya, udah bertahun-tahun kayaknya urung pinter-pinter misalkan, akhirnya meremehkan, meninggalkan dan meremehkan, lah mending merasa ngaji sisan. Nah ini namanya meninggalkan dan meremehkan. Ini maksudnya penyusun kitab adalah mengingatkan orang-orang yang model kayak gini ya, ya mau belajar, mau menampaki jalan Allah, tapi kemudian ngebet kepengen buru-buru melihat hasilnya. Ini diperingatkan oleh beliau ya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika utai mengkono yatashawwafuna ilal waridati wa yatrukuna al-awrad. Bismillahirrahmanirrahim. Iku minal jahli setengah saking kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Iku minal jahli setengah saking kebodohan. Bisa merotiha kelawan hasile awrad. Bismillahirrahmanirrahim. Walidalan krono aren mengkono minal jahli bisa merotiha lam yatruk ora gelem ninggal sopal arifuna wong kang ahli ma'rifat, ora gelem ninggal aradahum ing piro-piro wiridane arifun. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh ora gelem ninggal maring piro-piro wiridane arifun gue mau ma'atamakunihim sartane menganggoni tetepi ma'atamakunihim sartane netepine arifun. Nah tepi nanti fi ahwalihim ing dalam piro-piro tingkai arifun. Aksaro kelawan lebih akeh minal muridina tinimbang piro-piro wong kang ngeresake ngambah dalane Allah. Jadi perbedaan antara arifun dan muridin. Kalau muridin ini bisa dibilang pemula, orang yang menginginkan menapaki jalan Allah, atau orang yang ingin memperdalami urusan agama, atau ingin hidupnya itu berjalan di jalan Allah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Hadis ya, sunnah Rasulullah SAW. Tapi ini masih masuk kategori pemula. Tapi kalau arifun itu orang-orang yang sudah menapaki jalan Allah dan memang sudah sampai, pemahamannya sudah sampai. Oleh karena orang-orang yang ahli marifat ini pemahamannya sudah sampai, maka orang-orang ahli marifat ini tidak mau meninggalkan wiridan-wiridan yang sudah dia kerjakan, tetap dia laksanakan di dalam semua keadaan. Jadi tidak ngaruh dengan adanya asar yang istilahnya belum kelihatan. Kayak tadi dikasih wiridan ini supaya begini, kok belum kelihatan hasilnya, asarnya belum terasa, ya tetap ya ngaji udah lama kok belum pinter-pinter ya, belum kelihatan pinter, ya tetap. Ini namanya arifun, orang ahli marifat kayak seperti itu. Jadi tidak terpengaruh dengan berbagai keadaan. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tolong masih ya, tolong.
Ini barangkali bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya buat pribadi saya dan